Halo guys, welcome back to Korea Meet bersama orang Korea yang kotek. Oke, polo-polo, kembali lagi dengan cerita horor. Tapi kali ini sebelum aku mulai cerita, aku pengen tanya ke polo-polo. Apakah polo-polo pernah mimpi buruk? Mungkin pernah ya, tapi bisa jadi nggak inget atau udah lupa gitu. Nggak tahu kenapa, mimpi itu mudah banget lupanya. Cerita kali ini berhubungan dengan mimpi buruk alias nightmare. Cerita kali ini adalah cerita anak laki-laki bernama Chano. Dia ini merupakan mahasiswa di Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Dan ternyata anak-anak Fakultas Olahraga itu mungkin karena bidangnya harus olahraga gitu ya. Mereka itu sering pergi ke suatu tempat untuk latihan bareng terus nginep juga gitu loh. Nah, jadi seperti biasanya dia sama teman-temannya pergi ke suatu tempat latihan dari pagi, siang, sore itu latihannya keras ya sampai capek. Malamnya mereka sedikit bersantai-santai sambil makan, ngobrol-ngobrol. Dan kebetulan malam itu teman-temannya ini lagi ngobrol tentang cerita hantu gitu loh. Ayo yang punya cerita hantu ceritakan gitu. Kita gantian gini ya, yang cerita ya habis kamu gitu. Nah, Chano juga ngikut gitu loh. Dia dengarkan gini. Dan waktu itu jamnya itu jam 1 subuh katanya. Ternyata giliran berikutnya itu adalah Sangun. Sangun itu teman dekatnya Chano juga yang juga kuliah di fakultas yang sama. Teman-temannya bilang, ayo Sangun, giliran kamu cerita ya gitu. Mukanya itu udah serius banget. Dia langsung kayak agak serius dan bilang, sebenarnya aku ada sih pengalaman yang menyeramkan banget. Tapi teman-temannya langsung jawab, tapi apa kok ada tapinya, ini apa ini gitu. Aku nggak tanggung jawab loh ya, pokoknya kalau aku udah cerita ini nanti ada yang terjadi, pokoknya aku nggak tanggung jawab loh ya, sungguhan loh ya, aku nggak tanggung jawab loh ya gitu. Nah, Chano sama teman-temannya itu kayak, wah ini pinter ini, pembawaan ceritanya itu bikin orang takut kan, kayak nanti aku nggak tanggung jawab loh, jadi kayak lebih terserap gitu kan ya atmosfernya gitu. Teman-temannya ndak masa tanggung jawab ke kamu, ndak duh bisa aja anak ini pinter ini pembawaannya, dibilang kayak gitu. Sangun sekali lagi menegaskan, sungguhan lo ya, aku nggak main-main, aku wis bilang lo ya. Teman-temannya bilang, iya udah nggak usah khawatir, cepet wah jangan diulur-ulur lah, cepet gitu. Udah, jadi ceritanya kayak gini. Sebenarnya aku itu pernah mimpi. Dan waktu itu di mimpi aku itu lagi berdiri di samping sungai yang agak gede gitu. Nah terus ya nggak terlalu jauh gitu ya, jarak berapa meter itu ada satu perempuan rambut panjang putih gitu lagi nyari gitu. Dan setelah tak lihat ternyata nenek-nenek gitu loh. Terus tanya, nek lagi cari apa nek gitu. Pertamanya neneknya itu nggak jawab gitu. Sangun kayak, loh kok nggak jawab, oh mungkin nggak dengar. Akhirnya dia itu ngikutin sambil tanya, nek cari apa nek, saya bantu gitu. Tiba-tiba neneknya itu noleh tapi dengan muka yang tidak terlalu gembira gitu. Jari tangan. Sangun agak kaget gitu, terus dilihat tangannya, oh ternyata betul tangan kanannya itu nggak ada kelingkingnya gitu loh. Tapi di dalam mimpi itu Sangun itu nyadar kalau itu mimpi, jadi dia nggak terlalu merasa itu aneh ataupun menyeramkan. Dan akhirnya dia mikir, ya udahlah tak bantu aja neneknya nyari jarinya gitu, kasihan kan. Nah dia bantu nyari, tapi anehnya neneknya itu malah kayak nggak nyariin gitu loh. Malah Sangun yang sibuk nyariin, neneknya malah kayak agak setengah-setengah nyarinya gitu. Lah terus Sangun ini kayak, loh kok gini, ya udahlah nggak apa-apa gitu, mungkin agak capek udah tua kan ya. Nah dia nyari-nyari, dia ngeliat sesuatu gitu di sungai yang ngalir itu, ada sesuatu, dilihat baik-baik ternyata itu ada satu jari gitu di situ. Sangun melihat itu langsung dia ambil dan pergi ke neneknya. Nenek, ini saya udah nemu jarinya, ini kan nek gitu. Neneknya ini nggak malah berterima kasih, malah kayak diambil dan menghilang gitu, jalan terus ngilang gitu. Dan habis gitu Sangun bangun. Ya, jadi mimpiku kayak gitu. Sangun menutup ceritanya kayak gitu. Teman-temannya langsung kayak, ceritamu model gila nih, ceritanya nggak nyerem ini, gaya itu medeni ya, digituin. Sangun tiba-tiba bilang, bentar, dengerin dulu. Aku baru mau ceritain bagian seremnya sekarang. Lalu dia melanjutkan, jadi sebenarnya malam itu sebelum aku tidur itu aku juga diceritai hal yang sama kakak seniorku, kakak kelasku.
Dan katanya yang mendengar cerita itu bakal mimpi itu gitu loh. Ya aku nggak tahu alasannya apa, tapi ya aku beneran mimpi itu juga gitu loh. Teman-temannya jawab, pikirmu kita anak SD apa diceritain ginian jadi takut. Has, bohong aja sih, udah malam ini aja, bubar. Waktunya tidur, udah ini ceritanya nggak asik ini. Wes. Jadi setelah itu mereka bubar dan masuk ke kamar masing-masing. Ya kan juga udah lumayan malam gitu. Sama seperti teman-teman yang lain, Chano juga masuk ke kamar dan tidur. Tapi gitu, dia kayak buka mata, ternyata dia tiba-tiba berada di sebuah sungai. Terus dia juga melihat seorang nenek yang kelihatannya mencari-cari. Dia tanya, "Nek, cari apa?" Jawabnya juga sama, lagi nyari kelingking. Nah, terus dia lagi bantu nyari, tiba-tiba Chano ini sadar, aku ini ternyata ada di dalam mimpi, sama kayak yang diceritain Sangun kemarin gitu. Nah, dia kaget, terus dia lari. Tiba-tiba ada kayak tempat ini loh, jualan fast food gitu loh, yo bisa jadi merek apa gitu. Ada tempat makan fast food, dia masuk. Terus dia pesen burger. Ya namanya mimpi kan nggak harus ada alasannya gitu ya. Dia pesen burger, dan waktu Chano mau makan burgernya, ternyata ada jari kelingking yang masuk di dalam burgernya gitu. Saking kagetnya, dia itu teriak dan terbangun dari mimpi itu. Dan setelah itu, waktu perjalanan pulang, kan di base bareng-bareng, Chano itu cerita ke teman-temannya, sebenarnya aku kemarin mimpi yang itu loh, yang kelingking itu beneran loh, ketemu nenek itu beneran. Dia itu pertama mikirnya bakal diketawain, kayak wah iki ono sing kena, pertamanya mikirnya gitu. Ternyata teman-temannya itu pada mimpi itu semua. Tapi ceritanya itu endingnya agak beda-beda. Ada yang nemu jari di dalam tas lah, ada yang nyerah terus pulang ternyata di dalam rumah lah, ada yang tiba-tiba di mana, tapi semuanya itu pada nemu jari di tempat yang agak unik. Beda-beda tapi semuanya nemu, terus dikembalikan. Nah, mereka udah cerita kayak gitu. Salah satu temennya yang namanya Eugene itu duduk di bangku lain dan menyendiri gitu, dengan muka yang sedikit penuh kekhawatiran. Chano yang melihat Eugene sedikit aneh atau sedikit khawatir gitu langsung didatangi, "Loh, Jin, kenapa kamu kok kelihatan agak khawatir gitu, ada apa sih gitu?" Dia bilang, "Sebenarnya aku juga mimpi hal itu, tapi aku nggak berhasil nemu jarinya. Dan waktu aku sampaikan hal ini kepada nenek itu, 'Nek, maaf ya, aku nggak bisa nemuin kelingkingnya.' Nenek itu seneng banget, ketawa begitu kencang dan terbahak-bahak, kayak bahagia banget gitu loh. Ya, jadi aku merasa nggak nyaman soalnya kalian semua itu nemu jarinya, cuman aku yang nggak nemu jarinya, dan neneknya itu ketawa-tawa gitu loh." Chano menenangkan, "Aduh, kan cuma mimpi, nggak usah kamu khawatirin lah. Namanya juga mimpi, nggak ada apa-apanya, nggak apa-apa." Dibilang kayak gitu. Ya, setelah itu jalan 2 minggu, orang-orang udah mulai lupa akan cerita ini. Udah gitu, tiba-tiba ada kabar, katanya Eugene itu terluka gitu loh, cedera gitu. Nah, Chano itu pergi nyari Eugene. Kamu katanya cedera ya, kenapa gitu? Dicek, ternyata waktu Eugene nyantai-nyantai di rumah itu, tiba-tiba kipasnya itu jatuh ke tangan kanan Eugene, mengakibatkan kelingkingnya itu terselip di dalam kipas. Tapi untungnya Eugene itu berhasil mencabut kembali, jadi kelingkingnya aman, tapi kukunya tercabut dan ada luka dalam. Habis gitu teman-temannya kayak, "Oh gitu toh," gitu. Tiba-tiba Eugene bilang, "Tapi nggak tahu kenapa seketika ini terjadi, aku..." Nggak, aku barusan pesan ayam goreng. Oke, lanjut lagi ceritanya. Nah, habis gitu Eugene menambahkan, "Tapi aku nggak tahu kenapa, aku jadi teringat nenek yang di dalam mimpi itu. Kayak aku kan nggak berhasil nemuin kelingkingnya, jadi kayak dia mau ngambil kelingkingku gitu loh." Dan seketika teman-teman yang denger ini, semuanya itu nggak kayak, "Wah, enggak lah," tapi semua itu langsung kayak terdiam dan menyadari betapa seriusnya dan betapa seremnya cerita itu. Karena sebenarnya teman-temannya itu juga semua sepikiran sama Eugene. Oke, jadi video kali ini kayak gitu. Terima kasih udah nonton. Dan seperti yang sudah Polo-Polo dengar, kalau yang udah mendengarkan cerita ini, katanya bisa mimpi ini. Ya, dan sama seperti apa yang terjadi di dalam cerita ini, kalau nggak berhasil nemuin kelingkingnya, katanya kelingking kita yang bakal ditahan. Oke rek, jadi kalau Polo-Polo mimpi, jangan bangun sebelum ngembaliin kelingkingnya. Oke rek, makasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Oh ya, sebelum selesai, Polo-Polo video kali ini
Merinding nggak? Kalau merinding bilang apa? Rinding dong. Oke, bener-bener tak tutup. Makasih deh udah nonton dan sampai jumpa di Rininong berikutnya. Bye-bye. Ayam goreng. Ayam goreng ini kira tak tunjukin. Kelihatan nggak ya? Tada! Ya, tak makan nanti. Jadi tes kali ini adalah tes untuk polo-polo. Oh, itu adalah jumlah setan yang tempel di kamu. Tempat ini adalah tempat meninggalnya anak kecil. Dan sebenarnya salah satu diantaranya berhasil bertahan hidup. Tapi akhirnya juga mati karena dibunuh. Apakah polo-polo bisa melihat sesuatu?